Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Ananda Mamasta. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Geografi kelas 2B dengan nomor NIM 120113261518. Nah, baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai bentuk lahan asal marine. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian bentuk lahan marine. Nah, bentuk lahan asal marine adalah suatu bentuk lahan yang terjadi akibat pengerjaan gelombang dan arus laut, baik yang bersifat konstruksif atau pengendapan maupun yang bersifat destruktif atau abrasi, dan terdapat pada wilayah pesisir. Pesisir short adalah zona atau sejalur daerah tempat pertemuan daratan dengan laut, mulai dari batas muka air pada waktu pasang surut terendah menuju arah darat sampai batas tertinggi yang mendapat pengaruh gelombang pada waktu badai. Pantai coast adalah suatu daerah mulai dari pesisir ke arah daratan sampai batas yang kurang jelas atau sampai pengaruh kemaritiman tercapai ke arah daratan. Kita masuk pokok pembahasan yang kedua, yaitu jenis dan karakteristik pantai. Yang pertama adalah pantai submerged atau shoreline of submergence. Merupakan pantai yang ditandai oleh adanya ciri-ciri penurunan daratan atau dasar laut. Yang termasuk ke dalam klasifikasi ini adalah pantai ria. Pantai ini terjadi kalau pantai tersebut bergunung dan berlembah dengan arah yang melintang kurang lebih tegak lurus terhadap pantai. Pada tiap teluk bermuara sebuah sungai. Pantai Fjord. Pantai ini terjadi karena adanya lembah-lembah hasil pengikisan oleh glacier mengalami penurunan. Nah, yang kedua adalah pantai emergent atau shoreline of emergence. Nah, merupakan pantai yang ditandai oleh adanya ciri-ciri pengenat relief dasar laut. Pada pantai jenis ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah pantai emergent yang berupa pegunungan. Ciri utama dari pantai ini adalah adanya beach atau cliff yang terangkat hingga letaknya jauh lebih tinggi daripada yang dapat dijangkau oleh gelombang. Juga bekas pantai lama yang telah terangkat yang ditandai oleh adanya goa-goa, relung, reef yang saat ini tidak lagi tercapai oleh gelombang laut. Poin yang kedua adalah pantai emergent yang berupa daratan rendah. Pantai ini terjadi pada continental shelf dangkalan yang terangkat sampai ke atas permukaan laut. Pantai ini biasanya tersusun atas batuan sedimen marine. Nah, yang ketiga ada pantai netral atau natural shoreline. Pantai yang tidak memperlihatkan kedua ciri di atas, tidak ada tanda-tanda bekas pengangkatan dan penurunan daratan atau dasar laut. Pantai jenis ini meluas ke arah laut. Jenis yang termasuk ke dalam jenis ini adalah yang pertama adalah pantai delta atau delta shorelines. Pantai yang dicirikan oleh adanya pengendapan pada muara sungai. Poin yang kedua adalah pantai vulkanik atau volcano shorelines. Terjadi karena materi gunung api yang keluar dari perut bumi mengalir sampai ke laut. Nah, poin yang ketiga adalah pantai dataran aluvial atau delta shoreline. Jenis ini sangat erat kaitannya dengan pantai delta. Ada poin yang keempat, yaitu pantai karang atau coral reef shorelines, merupakan pantai yang diperkuat oleh adanya pembentukan gosong-gosong karang. Material sebagian besar berupa pengendapan barang. Nah, yang terakhir adalah pantai sesar atau full shorelines, di mana air laut mencapai muka sesar. Pantai golongan ini pada umumnya tidak meliputi daerah yang tidak terbatas atau tidak luas. Nah, yang keempat adalah pantai majemuk atau compound shoreline. Pantai ini terjadi sebagian akibat dari terjadinya proses yang berulang kali mengalami perubahan relatif muka air laut, naik dan turun. Bentuk yang dihasilkan juga bermacam-macam pula, ada yang ditandai oleh adanya pengangkatan, ditandai telah terjadinya proses penurunan. Oleh karena itu, pantai demikian disebut dengan pantai majemuk. Contoh pantai jenis ini banyak dijumpai di pantai selatan Pulau Jawa. Ada pula jenis-jenis pantai berdasarkan bentuk. Yang pertama adalah pantai landai, yaitu pantai yang memiliki topografi relatif datar. Beberapa yang termasuk dalam jenis pantai ini adalah pantai delta, pantai estuari, pantai mangrove, dan pantai bukit pasir. Nah, yang kedua adalah pantai curam, yaitu pantai yang memiliki topografi curam dengan bentuk seperti gunung akibat ombak yang besar. Jenis pantai ini dapat ditemukan di pantai selatan Pulau Jawa dan pantai barat Pulau Sumatera. Nah, yang ketiga adalah pantai bertebing, yaitu pantai yang memiliki topografi curam dan berada di muka tebing karena adanya pegunungan yang melintang tegak lurus terhadap pantai. Nah, yang keempat adalah pantai karang, yaitu pantai yang terbentuk ketika di dasar laut sepanjang pantai terdapat terumbu karang. Pantai jenis ini dapat ditemukan di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur.
Ada pula karakteristik dari pantai. Pantai memiliki garis pantai yang sifatnya permanen dan terjaga dengan baik. Garis pantai yaitu batas pertemuan antara bagian laut dan daratan ketika terjadi air laut pasang tertinggi. Pada wilayah pantai umumnya terdapat tanah yang berpasir. Tanah berpasir tersebut memiliki pori-pori yang besar dan minim unsur hara. Daerah pantai hanya dapat ditumbuhi oleh tumbuhan yang memiliki akar napas karena dapat beradaptasi di daerah pasang laut yang berlumpur, misalnya tanaman bakau. Setiap pantai memiliki muara, yaitu wilayah badan air tempat masuknya sungai ke laut, samudra, danau, dan bendungan. Tidak jarang di sekitar pantai terdapat ekosistem mangrove yang berfungsi untuk menahan ombak laut agar air laut tidak mengikis daratan lebih jauh. Selanjutnya ada macam-macam bentuk pantai dan proses yang terjadi. Yang pertama adalah cliff. Pantai cliff sering disebut dengan pantai yang sangat menggantung, terjadi karena proses erosi oleh ombak air laut atau abrasi. Yang B ada pantai compong, yaitu pantai ini terjadi akibat dari terjadinya proses yang berulang kali mengalami perubahan relatif muka air laut naik dan turun. Yang C ada pantai bergisik. Pantai ini pada dasarnya adalah daerah yang pasang surut yang terdapat endapan material hasil abrasi. Materi ini dapat berupa halus dan juga kasar. Nah, yang D ada pantai berawa payau. Rawa payau juga mencirikan daerah pantai yang tumbuh atau akresi. Proses sedimentasi penyebab bertambah majunya pantai ke arah laut. Pantai ini umumnya ditumbuhi oleh terumbu rawa payau seperti bakau, nipah, dan tumbuhan lainnya. Dan yang E ada pantai berterumbu karang. Pantai ini terbentuk oleh aktivitas binatang karang dan jasad relik lainnya. Proses ini terjadi pada areal-areal yang cukup luas. Dan yang ke F yaitu topografi pantai. Erosi gelombang sangat mempengaruhi terjadinya garis pantai. Apabila gelombang di laut dalam menghembus pantai yang curam, maka sebagian besar air akan membalik kembali ke laut dan mengerosi lereng cliff tersebut dan naik dari permukaan air yang dangkal. Kekuatan gelombang, kenampakan hasil kerja gelombang, goresan gelombang pantai dan pantai curam. Kenampakan hasil pengendapan gelombang, ada A yang pertama, gisik merupakan bentuk pengendapan yang terjadi di pantai. Yang B penampakan gisik yang seimbang. Yang C ada gisik puncak, yaitu terbentuk akibat kegiatan gelombang. Dan yang D gosong pasir atau penghalang. Nah, ada pula proses terbentuknya pantai. Yang pertama adalah gelombang air laut. Gelombang dapat terjadi dengan beberapa cara, misalnya longsor tanah laut, batu yang jatuh dari pantai curam, perahu atau kapal yang sedang lewat, gempa bumi di dasar laut, dan lain sebagainya. Di antaranya adalah gelombang yang disebabkan oleh angin. Angin akan menghembus dengan kencang apabila terjadi ketidakseimbangan tekanan udara, karena tekanan yang tidak sama itulah yang menyebabkan permukaan air berombak. Nah, yang kedua adalah arus litoral. Nah, arus litoral ini merupakan tenaga air yang sangat penting pengaruhnya dalam pembentukan garis pantai. Pengaruh arus litoral terhadap perkembangan garis pantai dipengaruhi beberapa faktor, yaitu tekanan dan kekuatan angin, kekuatan gelombang laut, kedalaman air, dan bentuk pantainya. Nah, selanjutnya yang pertama adalah pasang naik dan pasang surut. Pengaruh pasang surut terhadap pembentukan pantai adalah naik-naik turunnya permukaan air laut dan kekuatan gelombangnya. Nah, yang kedua adalah tenaga es. Pengaruh tenaga es yaitu adanya pengkerutan es, pemecahan, dan pencairan es. Air yang berasal dari bawah akan naik dan mengisi kecelahan-kecelahan dan akhirnya akan membeku. Apabila terjadi perubahan iklim, es akan mencair sehingga permukaan airnya akan bertambah besar. Nah, yang ketiga ada organisme, jenis binatang laut yang sangat penting dalam pembentukan garis pantai beserta perubahannya, salah satunya yaitu karang. Jenis makhluk hidup lain yang berpengaruh pada perkembangan pantai yaitu tumbuh-tumbuhan ganggang. Baiklah, kita masuk pokok pembahasan yang ketiga, yaitu perubahan dan perkembangan pantai. Garis pantai pada umumnya mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Sejarah dengan perubahan alam seperti adanya aktivitas gelombang, angin, pasang surut, dan arus serta sedimentasi daerah delta sungai. Perubahan garis pantai juga terjadi akibat gangguan ekosistem pantai seperti pembuatan tanggul dan kanal serta bangunan-bangunan yang ada di sekitar pantai. Hutan bakau sebagai penyangga pantai banyak dirubah fungsinya untuk dijadikan sebagai daerah pertambakan hunian.
Nah, industri dan daerah reklamasi yang mengakibatkan terjadinya perubahan garis pantai. Daratan dan sedimen pesisir pada dasarnya dinamis bergerak menurut dinamis ruang dan waktu. Gelombang pecah, arus pasang surut, sungai, tumbuh pesisir, dan aktivitas manusia merupakan faktor yang menimbulkan perubahan dinamika pantai untuk membentuk suatu keseimbangan pantai yang baru. Tidak setiap kawasan pesisir dapat merespon seluruh proses perubahan, tergantung pada beberapa faktor seperti jenis sedimentasi, morfologi, dan kondisi geologi pantainya. Gejala perubahan garis pantai perlu mendapat perhatian mengingat berdampak besar terhadap kehidupan sosial dan lingkungan. Pokok pembahasan selanjutnya adalah pemanfaatan daerah pantai bagi kehidupan manusia. Yang pertama adalah sebagai destinasi pariwisata, yang kedua adalah sumber mata pencarian masyarakat sekitar pantai, yang ketiga adalah mencegah pemukiman penduduk terkena air laut ketika pasang, yang keempat adalah tempat usaha pengelolaan garam, yang kelima pemasukan untuk daerah setempat, yang keenam adalah lokasi berfoto untuk menjadikan momen, yang ketujuh adalah sebagai tempat perkebunan kelapa, dan yang terakhir adalah sebagai lokasi perumahan nelayan. Nah, pokok pembahasan yang kelima adalah masalah yang muncul dalam pemanfaatan pantai. Yang pertama adalah pencemaran lingkungan pantai, yang kedua adalah rusaknya terumbu karang dan pohon bakau, yang ketiga adalah hilangnya sumber makanan ikan karena pencemaran, yang keempat adalah abrasi pantai, yang kelima adalah pendangkalan, dan yang keenam ahli fungsi lahan, dan yang ketujuh adalah penangkapan ikan dengan menggunakan cara pengoboman. Nah, kita masuk pada pokok pembahasan yang terakhir, yaitu upaya mengatasi permasalahan di daerah pantai. Yang pertama adalah pemerintah setempat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Pariwisata dan Lingkungan Hidup harus lebih aktif memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada masyarakat Dusun Lala dan masyarakat pada umumnya tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup, khususnya terumbu karang dan pohon bakau. Nah, yang kedua adalah pemerintah daerah melalui instansi terkait, yakni Dinas Kelautan dan Perikanan harus memberikan bantuan alternatif pekerjaan lain sebagai konsekuensi larangan aktivitas pengoboman oleh nelayan. Nah, yang ketiga adalah pemerintah daerah bisa memberikan bantuan ternak seperti sapi, kambing, ayam, bebek sebagai tambahan mata pencarian bagi masyarakat. Yang selanjutnya ada pula penanaman bibit bakau harus dilakukan secara profesional dan berkelanjutan agar bibit bakau yang ditanam tidak sia-sia. Nah, yang selanjutnya adalah pemerintah bersama masyarakat perlu melakukan rehabilitasi terumbu karang atau biasa dikenal dengan istilah transplantasi karang. Yang selanjutnya adalah pembuatan rumah ikan atau fish home yang bertujuan sama dengan transplantasi karang untuk mengundang ikan-ikan besar dan biota laut lainnya datang kembali dan bertelur serta berkembang biak. Dan yang terakhir adalah menyediakan tempat sampah di sekitar pantai. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai bentuk lahan asal marine. Terima kasih apabila ada kesalahan dalam pengucapan serta penampilan video. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.